Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang prosedur penyelenggaraan jenazah, masih dalam tema kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak hebat, mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini diawali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur pengurusan jenazah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini siapa yang tidak masuk kelas? Hadir semua. Nah, untuk kompetensi dasar pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal semuanya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, pada kesempatan
kali ini kita akan mempelajari prosedur-prosedurnya atau kita akan mempraktekannya. Sehingga tujuan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk mempraktekkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Sekali lagi, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu untuk mempraktekkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalian bayangkan, apabila kalian sudah bisa mengurus jenazah ataupun tahu ilmu tentang pengurusan jenazah, ilmu tersebut alangkah bermanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada tetangga kita yang meninggal, kita bisa ikut peran serta membantu mengurus jenazah tersebut. Untuk itu, kalian semua fokuslah dalam pelajaran, khususnya pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian pahami materi yang ada di modul kalian, yaitu tentang memperkaya hasanah. Kemudian setelah itu kalian diskusikan dengan kelompokmu berkaitan pokok-pokok bahasa yang ada. Kemudian presentasikanlah. Dapat dipahami? Insyaallah. Silakan kalian lakukan. Nah, setelah kalian mendiskusikan materi yang ada di modul, selanjutnya kalian tulislah pokok-pokok pembahasannya, pokok-pokok materinya. Kemudian silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Dapat dipahami semuanya? Insyaallah. Nah, untuk yang pertama kali melaksanakan diskusi yaitu silakan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang memandikan jenazah. Syarat-syarat yang wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu orang Islam, apapun aliran, naskah
Nah, setelah kalian berdiskusi, silakan kelompok A menanggapi diskusi kelompok B dan kelompok B silakan menanggapi hasil diskusi daripada kelompok A. Silakan mulai dari kelompok A, silakan tanggapi diskusi daripada kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin memberi tanggapan hasil diskusi dari kelompok B. Selanjutnya, setelah kalian melaksanakan diskusi, Bapak di sini akan memberikan pendalaman materi terkait pokok pembahasan yaitu prosedur penyelenggaraan jenazah. Silakan kalian simak pemaparan berikut ini. Nah, pendalaman materi yang akan Bapak berikan yaitu perawatan jenazah. Jadi tak kala kita ada saudara kita, ada kerabat kita yang meninggal dunia, hal yang pertama kali kita lakukan adalah yang pertama, lihat posisi jenazah, pastikan dia matanya sudah terpejam. Jika belum terpejam, maka segeralah kita pejamkan dengan cara mengusap bagian wajahnya. Kemudian yang kedua yaitu tutuplah badannya, bisa menggunakan sarung, bisa menggunakan kain dan apa saja, yang penting badan si jenazah tertutupi. Kemudian yang selanjutnya tempatkan dia di tempat yang aman. Maksudnya jangan sampai ada jenazah yang kalau di hujan itu tersiram air hujan, kalau panas kepanasan. Posisikan di tempat yang aman. Kemudian kerabat dekat boleh untuk menciumnya sebagai tanda perpisahan terakhir kalinya. Nah, kemudian kewajiban apa saja terhadap orang yang meninggal, kewajiban dari orang yang masih hidup. Kewajibannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu memandikan. Kemudian yang kedua itu yang ketiga menyolat. Kemudian yang keempat menguburkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah bisa dimandikan. Yang pertama, dia itu orang Islam. Kemudian didapati tubuhnya ada. Tubuhnya ada meskipun hanya sebagian. Contoh, orang meninggal dunianya itu jatuh dari pesawat terbang sehingga badannya berpuing-puing, hancur, didapatilah kepalanya, contoh. Nah, maka si kepala itu kita mandikan. Kemudian syarat yang ketiga, si jenazah tersebut bukanlah mati syahid. Nah, mati syahid di sini adalah orang yang meninggal karena sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang yang mati syahid itu dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, langsung saja disolatkan kemudian dikuburkan. Mengapa demikian? Karena pakaian yang mereka pakai waktu mereka mati itu akan menjadi saksi di yaumil kiamat bahwa mereka itu matinya mati syahid. Kemudian selanjutnya orang yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah laki-laki yang memandikannya terdapat laki-laki juga ataupun istri dan mahramnya. Apabila jenazahnya perempuan yang memandikan adalah perempuan ataupun suami dan mahramnya. Apabila jenazah seorang istri, si suami dan mahramnya ada semua pada di lokasi tersebut, maka yang wajib memandikan adalah suaminya. Begitu pula apabila
istrinya. Kemudian suaminya, mertuanya, mahramnya ada di lokasi tersebut, maka yang berhak memandikan adalah suaminya. Dapat dipahami semuanya? Insyaallah. Kemudian jika yang mandinya itu adalah anak laki-laki masih kecil dalam pandangan Islam itu antara baligh dan belumnya. Antara baligh dan belum. Orang yang belum baligh itu disebut anak kecil. Orang yang sudah baligh meskipun dia masih kecil, dia sudah dewasa. Contoh, anak usia kelas 5 SD, dia sudah mimpi jima atau dia sudah keluar air mani. Nah, secara hukum Islam, anak kelas 5 SD itu sudah bisa disebut dewasa karena sudah baligh, karena ciri-ciri di antara ciri-ciri balighnya sudah ditemukan. Kemudian jika mayatnya anak perempuan yang masih kecil, maka laki-laki boleh memandikannya. Alangkah baiknya jika mayatnya laki-laki dimandikannya oleh laki-laki, jika mayatnya perempuan dimandikannya oleh perempuan. Kemudian tata cara memandikan, yang pertama, si mayat dimandikan di tempat yang tertutup. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi, mayat didudukkan dan seterusnya. Nah, demikian pendalaman materi yang bisa Bapak paparkan pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan. Sekian kiranya pendalaman materi dari Bapak. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang tata cara mengurus jenazah. Apa kalian siap? Insyaallah. Nah, sebelum kita mempraktek pemulasaraan jenazah, kita tambahkan dulu literasi terkait dengan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Silakan kalian buka kitab Kasifah Munajahnya halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Silakan ikuti. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aladi ari anu. Yaljamu wajib. Arba'u bisolin eta opat pirang-pirang tingkah. Usuhun tegesna kahiji ngamandian mayit. Batak tinuhu jeung kadua bungkus mayit. Wasolatu jeung katilu nyolatan. Alaihi ka mayit. Wadaku jeung kaopat kubur. Ku ka itu mayit. Satu kali lagi. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aladi ari anu. Yaljamu wajib. Arba'u bisolin eta opat pirang-pirang tingkah. Wasuhu tegesna kahiji ngadusan mayit. Batak tinuhu jeung kadua bungkus mayit. Wasolatu jeung katilu nyolatan. Alaihi ka mayit. Wadaknuhu jeung kaopat kubur hu ka mayit. Nah, pada pembahasan kitab Sepinatun Najah dalam pasal ini menerangkan tentang kewajiban-kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita melaksanakan praktek bagaimana mengurus ataupun mengurus jenazah.
terpejam atau belum. Jikalau matanya belum terpejam, hal yang pertama kita lakukan adalah menutup bagian matanya dengan cara mengusapnya. Hal yang pertama kali kita lakukan dalam praktek pemasangan jenazah, yang pertama pastikan si mayat itu matanya tadi sudah terpejam atau belum. Jika belum, maka kita usap matanya sampai dia terpejam. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang kedua, yaitu diusahakan si mayat itu ditutupi oleh kain. Nah, untuk keluarga dekat masih bisa menciumnya ataupun mengusap-usapnya sebagai tanda perpisahan untuk yang terakhir. Nah, kemudian selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Tadi yang pertama posisikan si jenazah di atas, baik itu dipan ataupun keranda. Biasanya keranda suka ada alat untuk memandikannya. Nah, hal yang pertama kali kita memandikan, yang pertama kita basuh dulu semua badan mayit. Kemudian kita bersihkan najis yang ada di tubuh mayit, termasuk bagian perutnya, bagian perutnya isi daripada perutnya itu dikeluarkan. Nah, untuk mempermudahnya posisi mayit di sini, kemudian dipijit sampai kotorannya keluar. Nah, setelah itu baru setelah selesai semuanya najis-najisnya dihilangkan, setelah itu kita mewudukannya dulu. Mewudukan seperti wudhu biasa, mewudukan tangannya di air ini. Kemudian bagian kepalanya, bagian telinganya sampai ke kakinya. Nah, setelah itu baru kita ambil air lagi, baru kita menghabiskan ataupun memandikan jenazah dengan niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu ghusla hadal mayyiti lillahi ta'ala, sampai semuanya terbasuhi sampai bagian belakangnya. Nah, setelah selesai si jenazah itu dibersihkan oleh handuk sampai tidak ada air yang menggenang di tubuhnya. Nah, setelah itu kita siapkan kain kafannya. Untuk kain kafan untuk laki-laki itu 3 lapis kain kafan. Untuk perempuan 5 lapis. 5 lapis itu terdiri dari 2 lapis kain kafan, kemudian 1 lapis kerudung, 1 lapis baju khomis, baju kurung, dan 1 lapis itu izarun, samping. Nah, untuk sekarang kita praktek untuk membuat kain kafan untuk laki-laki dulu. Untuk laki-laki. Nah, untuk mempersiapkan kain kafan untuk laki-laki, langkah pertama, ukurkan panjang kain kafan sampai ke badan mayit. Diusahakan di panjangan sedikit, sekitar 1 jengkal. Contoh, panjang mayit segini, 1 meter. Kita tambahkan 1 jengkal di awal dan 1 jengkal di akhir. Berarti kita tambahkan 2 jengkal. Untuk apa gunanya? Untuk proses dan mempermudah
kain kapan dipotong. Nah, setelah dipotong, kita kan sudah dapat satu. Kita tinggal ubah lagi. Nah, ini tinggal disamakan. Bagaimana? Yang ini tinggal disamakan. Kemudian kita potong. Nah, kemudian kita siapkan lagi untuk yang lembar yang ketiga. Kita samakan lagi. Nah, kita samakan lagi ukurannya kita samakan lagi. Dan kita Nah, untuk selanjutnya kita mempersiapkan untuk talinya. Kita membuat tiga tali. Kita buat 3 tali. Nah, ini sudah ada 1 tali, ini 2 tali, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga biasanya ini kan bagian untuk di tengah-tengah. Alangkah kita disambung supaya panjang, supaya dalam mengikatnya itu gampang. Nah, kemudian kita ini sambungkan. Kemudian kita siapkan di tempat di mana nanti si mayat disimpan. Ini bagian tengah-tengah. Kemudian ini bagian kaki. Ini bagian kepala. Ini bagian kepala. Kemudian Kemudian hamparkan masing-masing lipatan ini. Nah, hamparkan. Hamparkan. Nah, ini juga hamparkan. Nah, disunahkan di setiap helai demi helai ini kita beri kapur barus. Kita beri kapur barus. Kemudian di sininya dikapuri kapas. Pas di bagian kaki, bagian badan, pinggul, dan kemudian bagian kepala. Nah, langkah yang pertama ini anggap saja ininya pas. Langkah yang pertama kita ambil 1 helai. Kemudian kita ambil helai kedua. Nah, kalau kondisi seperti ini, si kain kapan ini bisa disambung ataupun ini digeserkan ke sebelah sini, si mayat digeserkan ke sebelah sini. Jadi apa istilahnya saling kita. Nah, mau sumbang sambung. Ya. Yang kedua ini di lapis yang kedua, di lapis yang ketiga, dan ini kan masih belum ditutupi. Kita geser lagi si mayat di sebelah kanan.
Nah, kemudian kemudian kita anggap saja ini tertutupi. Kemudian kita kalikan. Kemudian disunatkan di akhir ininya dikembangkan. Nah, dapat dipahami? Nah, sekarang kita praktek mempersiapkan mempersiapkan kain kafan untuk mayat perempuan. Tadi ada berapa lapis? 5 lapis. 2 lapis kain kafan, 1 lapis. 1 lapis. 1 lapis. Nah, kita buat dulu baju kurungnya. Taruhlah kita buat dulu baju kurungnya. Kan? Nah, untuk baju kurung tata caranya ini, misalkan analoginya si mayat itu tingginya 1 meter, maka yang 1 meter itu kita bagi 2. Kita bagi 2. Kemudian setelah dilipat seperti ini, kita lipatkan lagi ke dalam. Nah, sehingga di sini ada sebuah sudut. Nah, si sudut ini kemudian kita gunting. Nah, setelah tampil seperti ini, kita ini dibagi lagi 2. Kemudian tengah-tengah ini kita gunting. Tengah-tengah ini kita gunting. Bukan ya? 1 bagian satunya gunting. Kita gunting. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, kita membuat untuk tudung. Nah, ini udah jadi untuk tudung. Kemudian kita membuat untuk sarungnya. Kita membuat untuk Kita membuat untuk persiapan sarung. Nah, untuk sarung kita ambil dari, misalkan si mayat itu 1 meter, maka kita bagi 2 lagi. Maka kita bagi 2, kemudian kita potong. Kan yang bagian atas ke bawahnya ntar pakai apa? Komis, pakai baju kurung, ke bawahnya pakai dijalur. Nah, kita bagi 2. Kita bagi 2. Nah, setelah ini selesai, kita sekarang menggelarnya. Nah, ini lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama. Oke. Lapisan yang pertama kain kafan full. Kemudian lapisan yang kedua juga sama, kain kafan full. Jadi ini ada 2 lapis. Nah, kemudian yang selanjutnya kita persiapkan untuk ijarul, untuk sarung. Untuk sarungnya kemudian
kemudian kita baju komis, baju kurung. Nah, posisi baju kurung seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di paling atas ini apa? Kerudung. Ini kerudung, baju kurung. Jadi posisi kain kapan untuk apa? Untuk mayat perempuan, 2 lapis kain kapan panjang sesuai ukuran mayat, kemudian 1 lapis apa? Sarung, 1 lapis baju kurung, dan 1 lapis kerudung. Dapat dipahami semuanya? Insyaallah. Nah, setelah proses pembuatan kain kapan dan si jenazah dikafani, proses selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Nah, dalam mensolatkan jenazah, apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka posisi imam berada di depan kepala mayit. Apabila mayitnya itu perempuan, maka posisi imam itu berada di depan perut mayit, dan diusahakan dalam sholat jenazah dibikin tiga saf. Misalkan yang sholat jenazahnya cuma 16 orang dengan imam, maka imam di depan, kemudian 1 jajar 5, 1 jajar 2 5, 1 jajar 3 meskipun maksudnya luas itu untuk mencapai sebuah fadilah. Nah, setelah selesai disolatkan, kemudian si mayat itu dikuburkan. Untuk ukuran yang lahat, untuk ukuran bisa diukur dengan 1 orang berdiri di bawah liang lahat, kemudian dia mengangkatkan tangan. Nah, ukurannya dalamnya segitu. Kalau di meter bisa jadi 2 meter. Kemudian untuk lebar bisa jadi 1 meter. Kemudian pas mayat dimasukkan ke liang lahat, disunahkan kita membaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah mayat disimpan di bawah, kemudian kita dijadikan oleh papan, bisa dari papan, bisa dari bambu, untuk supaya tanah tidak langsung terkena, dan posisikan si mayat menghadap kiblat dengan menyium dengan si pipi itu menghadap ke tanah. Dapat dipahami semuanya? Apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Apa gunanya ukuran kuburan yang buat tanah? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada yang bisa menjawab? Nah, Bapak jelaskan. Tujuan utama kuburan itu dibuat dalam menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kepada si jenazah. Takut jenazah itu